Nggak lama Mbak Hilda lewat bang depan gue, lewat depan gue naik ke atas langsung. Cuman dia nggak negor gue gitu loh. Oh, nggak nyapa lu nih bang? Iya, lurus aja gitu kayak masih Flat. flat aja gitu. Gue liatin tumben kok Mbak Hilda nggak negor gue gitu. Iya. Udah gue makan aja. Pas udah nggak lama gue berhabis makan, gue langsung balik ke kantor, Ke ruangan karyawan. iya gue latihan karyawan lah, ada Mbak Hilda. Gue setiap buka nih bang pintu ruangan bos gue, pasti gue tuh ngelihat, pasti fokus gue itu dulu yang gue liatin tuh, lukisan itu dulu, lukisan dulu yang gue liatin tuh, pasti itu gue liatin. Matanya gitu aneh aja, lukisannya tuh hidup banget gitu. Iya. Udah gitu gue ambil berkas, ini mata nih tetep aja maunya abis ini maunya begitu lagi, apa sih gitu kan. Nggak lama gue ambil berkasnya, udah gue liatin kan, gue penasaran, gue liatin sambil gue mau nutup gitu kan, gue mundur matanya gue sih bang titit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan kali ini seperti biasa gue udah kedatangan seorang narasumber yang mau berbagi kisah pengalaman horornya pada saat dia bekerja di sebuah perkantoran jadi office boy. Jadi narasumber gua kali ini mengalami banyak kejadian-kejadian horor di kantor angker tersebut. Dan lebih lengkapnya lagi nanti langsung aja narasumbernya yang menceritakan apa aja nih yang dialaminya. Gue juga udah penasaran nih. Jadi langsung kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Odi. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bang Odi? Sehat. Jadi Bang Odi ini, gue mau ngingetin dulu nih ke Sobat Dimensi. Jadi Bang Odi ini pernah bercerita kisah waktu lu nempatin rumah angker ya Bang, yang udah 11 tahun kosong ditempatin sama keluarganya nih. Dan buat kalian yang belum nonton dulu ceritanya Bang Odi yang versi rumah angker itu, yang thumbnailnya seperti ini. Jadi wajib banget abis nonton ceritanya Bang Odi yang epic banget ini nih, nanti kalian langsung nonton aja nih. Ya Bang Odi, jadi kali ini lu mau ceritain pengalaman lu waktu lu kerja jadi office boy nih Bang. Iya. Jadi kalau boleh tahu lu ngalamin apa aja nih Bang? Pernah suatu hari nih bang, gue disuruh sama bos gue ngambil berkas karena pengen ada meeting sama karyawan. Udah gitu ya udah gue langsung kan ada di lantai 2, gue naik ke atas, gue buka pintu. Jadi tuh gue buka pintu tuh ada lukisan cewek setengah badan gini. Gue ambil berkas, nggak tahu nih mata kayaknya maunya ngeliat lukisan itu aja gitu. Udah gitu kan gue pandangin tuh, ya nggak lama dah, paling berapa second berapa detik gitu. Gue pandangin, kok tiba-tiba tuh matanya drek goyang gitu. Matanya bergerak sendiri nih Bang. Iya. Wah gila Bang, tapi ditahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Gila epic banget nih, lukisan matanya bergerak sendiri. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Odi, gue mau ngingetin dulu nih ke Sobat Dimensi, kalau kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Odi ini yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat yang menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic nih seperti Bang Odi ini. Jadi yang belum subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Gue rasa cukup, gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkapnya Bang Odi ini. Ya udah nggak usah berlama-lama dan banyak basa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Bang, bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya Bang. Iya, awal cerita jadi om gue yang rumahnya di Jakarta Timur datang ke rumah gue malam-malam tuh habis sisa. Dia bilang gini, "Di, lo mau kerja nggak?" Oh, nawarin kerjaan. Nawarin kerjaan buat gue karena dia tahu gue nganggur kan, kebeneran gitu kan. "Oh mau om," gue bilang gitu. "Di mana om?"
daerah Jakarta Timur dekat rumah om gitu kan, nggak jauh lah dari rumah lu juga. Oh iya udah boleh om. Udah tuh gue diajak dah tuh ke sono. Kalau boleh tahu bang, ini tahun berapa nih bang? Tahun 2007. Oh iya. Udah gitu diajak sama dia, ya udah lu ketemuin orangnya dulu dah gitu kan, mumpung dia temen om nih gitu kan. Oh ya udah temuin dah, gue diajak ke rumah dia, ke rumah yang bosnya nih. Udah sampai sono ditemuin, terus kata om gue, pak ini pak ponakan saya gitu yang mau kerja di sini. Udah gitu, oh ya masuk sini. Udah disuruh masuk tuh gue yang punya kan, masuk duduk dah tuh gue, diajak ngobrol bla 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 bla. Terus dia bilang gini, cuman kan karena ini kantor baru, rumah ini tadi kan ini rumah, terus saya jadiin kantor. Gitu. Baru banget nih. Iya, baru buka lah ibaratnya gitu. Udah gitu, ini karena rumah lama sayang nggak dipakai, terus kata dia lebih baik saya jadiin kantor gitu. Cuman nggak ada orang yang buat jagain. Kalau nggak ada yang jagain takutnya kan barang-barang ini takut dimalingin doang gitulah. Udah gitu, kira-kira Odi mau nggak tinggal di sini? Dibilang gitu gue bang. Gue sempet mikir dulu tuh kan, nggak lama gue mikir lagi daripada gue nganggur kan gitu kan. Oh ya udah pak, saya mau, tapi pulangnya berapa hari sekali ya pak? Gue bilang gitu kan. Pulangnya seminggu sekali, bilang gitu. Paling hari libur doang, hari Minggu lah gitu. Kalau hari Minggu nggak apa-apa, pulang mau ditinggal di sini juga nggak apa-apa selamanya, dibilang gitu sama dia malah. Oh iya pak, ya kalau bisa pulang pak, gue bilang gitu kan. Dia bercanda-candain lah, bisa ada liburnya gitu. Kalau di sana juga bete pak, sendirian lagi, gue bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa, tapi hari Minggu aja libur seminggu sekali. Oh iya pak, saya terima pak, saya mau pak. Tapi satu lagi ini kan karena ini rumah lama gitu kan. Kalau misalkan mau ngerasain nggak nyaman, ya syukur-syukur mah nyaman ya, bilang gitu. Pokoknya terserah Odi dah, nyaman nggak nyaman. Kalau mau saya nih ya, mau bapak nih nyaman nggak nyaman, ya Odi tetap di sini bertahan gitu. Soalnya kan saya lagi ngebangun dari awal gitu. Ya insya Allah pak, saya betah di sini, saya nyaman di sini. Pokoknya saya ya daripada nganggur, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, kira-kira Mas Odi bisa nggak mulai besok, bilang gitu kan. Besok ya pak, gue mikir lagi besok. Oh udah pak, langsung gue dealin aja udah. Oh udah pak, bisa pak, bener nih, yakin? Iya bisa. Terus udah tuh ngomongin gaji gini, udah kelar. Besok saya tunggu ya di. Iya pak. Udah gue balik dah tuh, gue dianterin lagi sama om gue ke rumah. Udah nyampe rumah gue ceritain ke orang tua gue gini. Udah cerita, udah dah tidur jalan dah gue pamitan jalan sampai sono, ketemu bos gue lagi, kan. Udah gitu dikasih kunci gue, ini di kuncinya, pegang nih kunci gitu kan. Nanti Mas Odi sendirian di sini, belum ada, ya masih baru lah ibaratnya. Oh jadi belum aktif sama sekali, belum ada karyawan. Iya, sama sekali itu belum aktif dah. Terus diajak muter-muter nih ruangan karyawan ini. Terus ini pintu nih tembus ke dapur nih. Dapurnya gede bang. Namanya rumah 200 meter gitu kan. Lumayan gede, tingkat lagi. Udah gitu ruang tamu nih yang media dijadiin kayak buat ruang rapat gitu. Pokoknya semua media tuh udah rapi lah. Setupnya udah kantor banget. Udah kantor banget dah gitu. Semua udah tertata rapi media. Paling gue cuman bersihin doang, cuman nata-nata. Di nanti kamu nata-nata nih buku apalah semualah yang ada di situ. Kertas-kertas yang baru-baru semua udah ditata semua, perabotan buat kantor lah.
Udah gitu udah kelar bersih, bos gue bilangnya, di inget ya pesan saya, betah ya gitu kan. Ah iya pak. Jadi dia ngomongnya gimana ya, kayak ngomong dia mau bilang gimana ya, jangan sampai nggak betah gitu, dia nggak enak gitu kali ya, betah-betahinnya gitu. Tapi Bapak yakin kamu betah gitu. Pokoknya kalau Odi nggak nyaman nggak apa-apa, mau berhenti nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan sih, harapan saya mah Odi nyaman gitu. Oh iya pak, insya Allah saya nyaman, saya betah. Pokoknya kalau ada apa-apa ini, udah gitu aja. Kayaknya dia ini nggak mau ceritain gitu sama gue gitu bang. Rumah ini nih begini dia nggak mau ceritain. Iya, udah gitu kan, bos gue keluar dah. Nih bapak keluar dulu ya. Iya pak. Nanti paling siang bapak kemari lagi. Kalau misalkan sempat saya kemari lagi, bilang gitu. Iya pak. Udah. Kunci pintu di. Iya pak. Pintu gerbang gue kunci udah. Udah aku di dalam kantor aja. Kantor. Udah gitu kan. Gue sendirian bang. Sendirian aja udah. Gue bersih-bersih aja. Ada yang kotor, ada ini. Udah ngapain aja, ngosrek aja. Apa yang gue kosrek, gue lapar, gue makan aja. Tinggal makan situ. Udah disediain semua sama dia. Udah kayak rumah sendiri dah, udah enak gitu kan. Cuman kan sepinya ini yang gue bikin apa nih, tegang gitu. Udah gitu. Udah gue makan di kantor. Gue sholat masih di kantor kan, belum di atas. Di ruang atas emang ada kan. Cuman gue masih sholat di kantor. Gue cuman nggak enak aja gitu kan, belum takut. Maksudnya takut pikiran bos gue, ini orang gini nggak mau gitu. Gue mau udah di kantor udah. Penting ruangan karyawan aja lah, gitu aja. Iya, gue nggak mau kesana kemari nggak mau. Pokoknya gue fokus di ruangan kantor aja udah tidur. Emang sih bos gue pesanin kalau mau tidur di mana aja tidur, dia terserah. Mau di ruang tamu ke yang udah bapak jadiin ini gitu kan, ruang meeting tuh ya terserah dah, terserah dia mau tidur di mana ke dah. Udah gitu malam dah nih bang, malam gua habis sholat isya gua makan. Udah gitu gua makan, gue ngerokok dah tuh, ngerokok kira-kira udah kelar. Gua mata ngantuk nih kan, biasanya gue sendirian bete gitu kan. Udah gue rebahan aja, gue dikasih kasur kayak kasur lipat gitu kan. Gelar udah gelar, belum tiduran sih, gue masih rebahan biasa aja. Cuman lampunya terang banget bang kan, lampu itu lampu kantor kayaknya tahu sendiri kan, kantor pasti harus terang kan. Gue nggak betah kan, gue matiin aja, gue matiin tek. Udah gue rebahan lagi. Itu gue belum merem bang. Udah gitu gue denger suara kayak orang srek. Gue dengerin kan, apaan ya gitu. Gue dengerin lagi, gue bangun nih, tapi nggak ada. Kalau gue bangun nih nggak ada suaranya tuh, cuman suara-suaranya aja ada. Kayak orang masih orang ngebet koran gitu, kayak ngebuka koran, brek di ruangan kantor itu yang gue tidurin. Jadi meja karyawan ada 4 apa gitu. Di satu meja karyawan tuh kayak ada yang buka koran gitu, brek. Gue bangun, gue dengerin lagi, nggak ada. Berhenti. Semua tuh masih gelap tuh bang, belum gue nyalain lampu. Gue tiduran lagi, tuh bunyi lagi, brek. Gue penasaran. Suaranya muncul lagi. Penasaran, gue nyalain aja lampu kan, tapi nggak ada ya. Koran kagak ada, orang kantor baru gimana sih. Cuman buku-buku doang paling, sama pulpen sama segala macam. Cuma ya begitu aja udah rapi aja, nggak ada yang kok kayak suara koran gitu kan.
Gue pikir gue takut maling doang gitu kan. Gue cek lagi, gue buka pintu ke dapur, gue cek aman-aman aja. Terus pintu depan, gue ke depan kan aman, udah gue masuk lagi, gue tidur dah. Udah tuh udah aman dah tuh. Lampu gue nyalainnya udah. Gue takut bunyi lagi, prek bunyi lagi gitu kan. Tapi setelah lu nyalain lampu itu udah nggak ada suaranya Nggak ada, lagi. udah. Mungkin karena gue nyalain kali. Udah gue tidur udah dah tuh. Besok paginya lagi bos gue dateng. Gimana di? Gitu kan. Dia bilang gitu. Gimana di? Aman nggak? Aman pak. Gue bilang gitu. Gue nggak mau cerita gitu kan. Masih gue tahan-tahan aja. Gue nggak mau cerita banyak lah tentang yang semalam gue alamin gitu kan. Mungkin bos gue juga pernah ngalamin kali, cuman dia nggak mau cerita ke gue juga nggak mau cerita, nggak enak gitu. Iya. Biar lu nggak takut nih gitu. Iya. Udah gitu, udah dah, gue berdua aja sama bos gue tuh ngobrol panjang lebar. Udah gitu dia ngecek komputernya kan, takut ada lamaran masuk gitu. Udah gitu, nah dapet nih sebulan gue kerja di situ tuh ada yang datang tuh. Oh, karyawan baru. Ada kali bangsa 3-4 orang tuh datang lamaran baru gitu, ngelamar gitu. Udah tuh sama bos gue di interview udah tuh. Gue mah bersih aja udah. Di tempat ruangan lain sampai ke atas gue bersih. Itu bang masih aman-aman aja bang. Itu cuma kejadian yang malam itu doang. Baru kayak suara orang koran tuh. Gue masuk ke ruangan bos gue bersihin. Gue ngeliat lukisan tuh biasa aja, masih biasa. Belum inian. Belum gimana sih? Belum ada hawa-hawa yang pokoknya yang horor bikin gue nggak nyaman gitu. Iya, masih biasa aja. Nah udah gitu kan, udah rapi, karyawan udah pada balik nih yang mau ngelamar ini. Nah besokannya karyawan kepada mulai kerja tuh. Oh, udah aktif. Besokannya mungkin bos gue tuh udah terima kali. Langsung menerima. Iya kan, karena baru ya kan, jadi langsung diterima. Benar-benar dibutuhin. Sesuai sama kemampuan dia lah gitu kan. Malam dah nih bang, malam lagi gue sholat lagi. Di sholat gue biasa dah, gue iseng-iseng main komputer aja udah. Gue main game doang. Gue main game, iseng-iseng main game, bete kan sendirian. Paling ngerokok, main game, paling nonton film, YouTube, paling YouTube doang maksudnya. Udah gitu kan, ngantuk dah, tidur dah, kayak biasa lagi tidur. Gue matiin lagi bang, nggak lama baru gue mau rebahan. Gila, nggak ada 1 menitan kali dah, tuh bunyinya break. Jadi setiap lampu gue matiin, anehnya gitu, Suara itu muncul. Iya, setiap lampu gue matiin, suara itu muncul. Seperti orang kayak ngebuka lembaran koran. Kayak orang lagi baca koran itu break, ngebet gitu. Cuman kan pikiran gue nggak kepikiran ke situ gitu loh. Gue takutnya maling doang, gitu aja. Pikiran gue, ya gue positifin lah. Gue buka lagi kayak seperti biasa. Gue takut ada orang nyusup kan. Udah gitu, tengok kiri kanan, udah ke dapur, ke ruang ini. Biasa aja. Cuman di kantor itu doang tuh, di ruangan kantor itu doang, karyawan itu. Udah gitu, mungkin gue nyala kali ini, nggak mau kali gelap dia gitu kan. Coba dah gue nyalain aja dah. Udah, dalam hati gue, nyalain aja dah. Daripada gue iseng juga kan, gue sendirian. Kalau maling juga gue sendirian, gue iseng juga gitu kan. Udah gue nyalain aja. Bener bang, dinyalain tuh nggak ada. Oh, nggak muncul lagi suara. Kagak muncul, adanya juga kalau dimatiin pasti bunyi. Gue tidur dah, udah aman. Nah udah gitu besok paginya nih rame dah, udah mulai karyawan itu udah. Bos gue datang juga, tapi bos gue seperti biasa, gimana di gitu, pasti dia begitu mulu. Iya, gimana di? Iya pak, aman pak. Oh aman ya, bagus dah. Itu
gue nggak tahu tuh kok bos gue ngomong gitu mulu bang. Nanyain gitu terus Iya, yang ditanyain. gimana di gitu mulu, gue jadi pengen nanya nggak enak Iya, gitu kan, gue pengen ini nggak enak gitu kan. Gue bilang aman pak, udah gitu aja. Udah ada tuh karyawan udah biasa dah tuh, dapat 3 bulanan dah tuh gue kerja. Nah gue mulai akrab tuh sama karyawan bang, satu-satu gue akrabin kan, udah mulai akrab, udah enak, udah ngobrol juga udah enak. Nggak lama nih gue ke atas nih bang, karena di kantor kan udah apa nih, maksudnya nggak bisa dipakai sholat kalau zuhur, karena udah asar, aktif kerja. iya kan kantor sepinya paling habis maghrib, isya gitu doang. Nah gue sholat nih di atas bang, jadi tuh dempetan sama ruangan bos gue. Iya. Jadi ini ruangan bos gue, nah ini di sebelahnya bos gue nih kayak apa ya, kayak musola lah kecil gitu, nggak gede-gede banget. Disisain sedikit lah kayak begini nih, disain segini gitu, itu buat karyawan sholat gitu. Udah gitu gue sholat dari situ. Itu bos gue kan di bawah semua ngumpul, pada ngumpul. Ini kantor kunci ruangan dia kan pintunya ketutup, kekunci gitulah. Gue sholat nih. Itu anehnya di dalam kantor bos gue nih, apa tuh namanya yang inian keyboard? Keyboard. Iya, keyboard komputer itu bunyi bang, tak tek. Kayak ada ngetik. Iya. Gitu. Mana baru sorokaat lagi, zuhur 4 rakaat kan, wah lama juga dalam hati gue. Tetep bunyi terus, tak tek, tapi bunyinya kayak orang gimana sih? Kayak ada orang. Sesuatu. Iya. Mana gue, pikiran gue, udah gue positif aja lah gitu kan. Terus tuh gue selesain, gue nggak mau banyak omong gitu kan, gue turun langsung dah tuh, gue turun ke bawah, gue pengen bilang ke bos gue masih rame kan. Gue pengen nanya ada apaan tuh bos di atas gitu kan, gue pengen bilang gitu nggak enak, masih rame gitu kan. Nah udah gitu udah dah tuh gue gue diemin aja, ntar dah kalau udah karyawan udah pada balik baru. Dan itu posisinya siang siang bang, sholat zuhur. Kan gue biasanya kan sholat kan di dalam kantor kan, buat karyawan tuh. Iya, kalau paling maghrib sama isya doang sama subuh. Pada balik karyawan sore ini, gue bersihin lagi, nata lagi seperti semula, semua meja-meja karyawan gue rapihin. Nah udah gitu bos gue mau balik nih, bawa balik ya. Iya pak, gue pengen ngomong gimana gitu kan. Gue ngomong jangan. Kayaknya gue harus ngomong lagi, gue bilang gitu kan. Gue juga udah lama juga tinggal sini kan. Kayaknya gue ngalamin gini mulu gitu tuh. Selama gue tinggal, cuman gue belum nggak mau cerita gitu. Aku berani aja dah, gue tanya. Pak, maaf pak, kenapa di? Pengen tanya apa nih ya? Ini pak, kalau malam nih ya pak, di ruangan nih, kayak ngerasa kalau lampu saya mati nih, kayak ada suara gitu pak. Suara apaan sih di? Katanya gitu kan. Dia sambil kayak gimana sih, dia ngebesarin hati gue gitu biar gue nggak takut. Nggak ada apa-apaan di, biasa aja gitu. Saya udah biasa. Iya pak, iya. Enggak, saya pengen nanya aja gitu. Tadi siang aja tuh pak, lagi saya sholat zuhur, bapak lagi di bawah lagi pada makan sama karyawan juga. Terus saya dengar suara ituan bapak bunyi tuh, tak tek, keyboard komputer bapak. Gue bilang gitu kan. Yang bener di. Iya pak. Udah lupain aja gitu. Ya udah bapak balik dia. Oh iya pak, maaf ya pak ganggu. Nggak apa-apa, udah santai aja, nggak usah gitu-gitu mah pasti ada, cuman nggak usah terlalu dipikirin, malah stres sendiri gitu. Saya mau udah capek di gitu. Dalam hati gue,
kayak ini orang udah tahu deh gitu kan, cuman dia nggak mau, sudah sering ngalamin. iya dia nggak mau cerita ke gue gitu kan, takutnya gue keluar gitu. Lu nggak betah. Nggak betah, nggak nyaman. Baik udah dah, jangan lupa deh kunci-kunciin. Iya pak. Udah kunci lagi gerbang nih, semua dia balik, udah gue masuk langsung ke dalam, gue bersih lagi, udah bersih semua, gue mandi bang, gue mandi. Nah gue lapar kan, habis mandi gue balik lagi ke kantor nih, gue rapi-rapi kayak baju, udah gue balik lagi ke dapur, gue mau makan tuh, gue lapar, aku bikin indomie aja biasalah, udah nasi mah udah ada, udah gue bikin indomie telur tuh, dijadikan tangga nih mau menuju ke ruangan bos gue nih bang. Iya. Nah tuh kayak gimana sih, kayak ada orang jalan tak Kayak ada suara langkah kaki. iya, jalan ke atas. Gue lagi bikin indomie langsung begini gue, siapa ya gitu kan, padahal masih sore. Iya. Bos gue baru balik jam 5:30-6 lah. Dan hanya tinggal lu sendirian aja. Iya kan, pasti. Kan karyawan pada balik jam 5-an. Bos gue paling balik jam 5:30-6 balik. Iya. Udah gitu gue langsung nengok gini bang, bet siapa ya? Ah bodo amat udah. Gue makannya gue nggak pikirin dah. Dalam hati gue nih, kayaknya bos gue nih tahu nih gitu kan tentang rumah ini gitu kan, cuman dia nggak mau baik cerita bang. Iya. Dalam hati gue, horor juga nih gitu kan. Nah udah gue nggak pikirin, gue makan aja. Gue makan biasa dah di kantor tuh, buat kantor gue makan apalah. Udah gue ngerokok aja. Ngerokok paling gue main komputer aja udah. Apa kira? Daripada gue ngilangin suntuk gue kan, gue sendirian, gue ngerokok aja udah, ngerokok, ngopi. Mau apaan juga makan, tinggal makan bebas. Cuman kan hawanya ini bang yang kita sendirian nih kan, berasa banget ya bang. Iya. Jadi kalau kita melek nih, tuh nggak ada anehnya gitu. Kalau kita melek nih di ruangan kantor gue nih, nggak ada. Tapi kalau kita lagi udah gimana mau tidur, kita matiin lampu, itu mulai tuh suara-suara gitu. Itu baru suara doang bang, gue dikasih lihat, baru dikasih denger gitu. Nah udah tuh kejadian itu. Jadi lampu ini udah gue matiin lagi dah. Oh, lu Gue trauma takut, nih bang gue ya. trauma gue dah. Takut serak-serak lagi kan. Udah gue nyalain aja dah terus dah, bodo amat, terang dah. Udah gue tidur dah. Bener bang, kalau diterangin nih kagak ada suara-suara begitu. Pagi dah nih, udah masuk lagi dan nih orang udah rame lagi, udah rapi-rapi juga gue. Siang lagi nih kejadian, yang ngerasain karyawan, si namanya Mbak Hilda. Dia jadi mau sholat juga sama kayak gue ngerasain ini gitu juga. Mas Odi, iya mbak, kenapa? Kalau mau sholat di mana ya? Di atas, di samping ruangan bos tuh udah ada sejadahnya disediain. Oh iya, udah dia naik ke atas, udah rapi naik, udah rapi sholat, dia turun lagi, udah rapi ini langsung turun dia, langsung dia cerita ke gue bang, Mas Odi, kenapa ya mbak? Bos udah datang ya? Belum datang. Oh belum, tumben, biasanya udah datang. Belum, paling siang kali mbak. Emang biasanya jam 8 udah datang, udah nyampe sini. Malah sebelum mbak datang dia udah datang malahan, gue bilang gitu. Oh iya, paling karyawan datang jam 9 mbak. Rata-rata jam 9, jam 10 gitu. Oh gitu, iya. Jadi bos belum datang ya? Belum, emang apa? Itu tadi di ruangan bos. Kenapa? Kayak ada yang main komputer, taktek. Gue nggak mau cerita nih. Iya, gue nggak mau cerita nih bang. Sama karyawan gue ngalamin juga kan. Gue nggak mau cerita. Perasaan mbak aja kali, gue bilang gitu kan. Perasaan mbak aja kali. Iya kali ya. Iya kali. Gue gitu. Gue sambil ketawa-tawa. Iya kali. Kan gue ngerasain juga. Gue gitu. Udah lupain mbak, lupain. Iyalah,
Udah gitu bos gue datang, udah rame lagi kan, udah ada bos gue, udah ada ketawa-tawa, pokoknya terketawa antar, pokoknya itu kantor udah kayak gimana sih, udah kayak keluarga aja. Udah gitu pada balik lagi dah tuh. Nah balik lagi malam tidur mah biasa, udah gue terangin, udah nggak ada hawa-hawa gitu, udah nggak ada dah. Nah besokannya lagi nih, jadi kayak mau rapat gitu, mau meeting. Mau meeting, kata bos gue, iya pak, ambil berkas di atas di ruangan saya, ini kuncinya. Iya pak. Udah gue ngambil berkas, gue naik ke atas, gue buka. Udah gitu gue setiap buka nih bang pintu ruangan bos gue, pasti gue tuh ngelihat, pasti fokus gue itu dulu yang gue liatin tuh, lukisan. Itu dulu lukisan dulu yang gue liatin tuh, pasti itu gue liatin. Matanya gitu aneh aja, lukisannya tuh hidup banget gitu. Udah gitu gue ambil berkas, ini mata nih tetep aja maunya abis gini, maunya begitu lagi, apa sih gitu kan. Nggak lama gue ambil berkasnya, udah gue liatin kan, gue penasaran, gue liatin sambil gue mau nutup gitu kan, gue mundur, matanya gue sih bang titit gitu, matanya goyang, Matanya gerak sendiri bang. iya. Wah langsung gue buru-buru, wah gue turun, gue lari langsung. Gue nggak cerita sih sama bos gue, cuman pak nih pak, Lu nggak jelas banget nih mata itu gerak sendiri. Man kata bos gue, apa lu di? Enggak pak, udah. Gue nggak mau cerita kan, lagi mau rapat, nggak enak, lagi mau meeting gitu. Udah dah, gue di dapur aja udah sendirian. Gue main HP aja udah. Ada makan, gue makan aja cemil-cemilan. Paling gue kalau disuruh beli nasi ini baru gue keluar. Udah rapi. Udah rapi gitu. Udah rapi pada meeting, udah pada makan dah. Ya udah santai-santai lah, ada pada sholat pada. Udah gitu udah menjelang sore, pada balik dah karyawan bang. Pada balik, bos gue belum balik dulu. Terus gue bilang gini ya bos gue kan, gue penasaran gitu kan, nih rumah kok begini amat gitu kan. Gue pengen cerita, takut bos gue tersinggung gitu. Gue pengen bilang nggak betah, nggak enak bos gue udah terlanjur bilang iya pak, saya bersedia, gue bilang gitu kan. Nggak enak juga akhirnya, ya gue coba aja dah, gue cerita aja udah akhirnya. Pak, maaf pak, kenapa di? Saya mau cerita, boleh nggak pak? Gue bilang gitu, gue beraniin diri. Boleh cerita, nggak apa, cerita apaan? Cerita saya kerja di sini, cerita rumah ini juga pak, gue bilang gitu. Cerita apaan ya di? Ya saya ngalamin lagi pak. Kalau kemarin kan saya cerita yang kayak orang break, kayak suara koran gitu pak. Ini lain lagi pak, di atas pak, itu nggak orang ngetik, suara itu bantu apa nih, suara orang ngetik sama itu pak, lukisan pak, yang itu. Lukisan, kenapa di lukisan? Ya nggak tahu dah tuh, apa pandangan saya apa gimana gitu kan. Nih matanya gue gerak pak gitu kan. Yang bener di. Jadi kayak bos gue tuh kayak nyembunyiin gitu. Takut keluar gitu kan, nggak tahu dah pikiran dia gitu kali ya. Cuman dia masih bikin gue tuh nyaman gitu, biar nyaman gitu, biar lu betah gitu. Kagak, saya nggak pernah, dibilang gitu kan, saya nggak pernah. Ya bapak kali yang punya rumah ini, gue bilang gitu kan. Jadi akhirnya nih bos gue nih bang ngajakin gue ke atas nih bang. Ngajakin ke atas aja, kita ke atas, kita cek. Dia cek sama dia, naik berdua sama gue, buka pintu, serap. Ini di lukisannya. Iya pak. Diambil sama dia. Coba kamu liatin, pandangin, masih bergerak nggak? Gue liatin kan. Enggak pak, ya mungkin ada bapak kali, gue bilang gitu. Apa perasaan saya doang, nggak tahu dah. Terus bilang gini kan, katanya bos gue,
maunya Mas Odi gimana nih? Mau saya taruh apa saya bakar? Dia bilang gitu. Ya terserah bapak, punya bapak, bukan hak saya. Cuman saya enggak, gimana sih? Takut nggak nyaman aja pak, gue bilang gitu. Takut ngeliat goyang lagi, nanti goyang lagi. Ya udah sekarang gini aja dah, saya bakar aja dah gitu. Udah cari sana apaan kek, cari minyak tanah. Udah gua ambil minyak tanah, udah taburin pegangan bos gue, bakar, dibakar nih bang, gue bakar kan. Nyala udah gitu kan, bos gue tuh baru tuh di situ dia ngerasain sama kayak gue. Pas dibakar tuh matanya goyang-goyang. Situ gue makin, wah pak lihat nggak pak, langsung dia dibanting gitu. Itu matanya langsung gerak-gerak gitu bang. Gitu. Mungkin dalam hati gue juga, kok kenapa kok dia rela ngebakar gitu loh. Mungkin dia pernah ngerasain kali, pernah ngeliat juga apa yang lo alamin. Nah Dan mungkin akhirnya terjawab iya, kalau lukisan itu ada isinya, nah diisi sama sosok mungkin makhluk lah. makanya dibakar sama dia biar gue tuh nyaman gitu loh. Iya. Biar gue betah di situ bang. Jadi dia relain kali itu lukisannya dibakar. Nah dia tuh ngeliat lagi kejadian gitu. Mungkin ya itu kedua kalinya tuh dia ngeliat. Jadinya tuh sama lah tuh, gue ngeliat dia ngeliat. Udah jadi abu semua. Udah deh, nggak usah cerita tadi gitu kan. Cukup kita aja yang tahu. Kalau cerita pada takut lagi yang lain gitu kan. Oh iya pak. Udah gue buang. Sampah udah bersih nih, buang. Aman kan di? Iya pak, aman. Udah balik nanti bos gue, jangan lupa ditutup pintu semua, rapetin ya. Iya pak. Udah saya pulang ya. Iya pak. Udah tidur, udah aman dah. Gue tidur aman, lampu gue terangin, nggak gue matiin bang. Biasanya kan gue matiin, gue takut bunyi lagi, gue nyalain aja udah gue tidur aman itu, nggak ada gangguan apa-apa, udah tenang, udah nggak kepikiran macem-macem lah. Udah gitu besok paginya tumben tuh bang, bos gue datang pagi banget. Gue lagi nyapu kantor, bersihin kantor nih. Assalamualaikum. Salam. Gue kirain tamu. Oh tumben nih pagi-pagi buta udah datang aja. Gue ke depan, lah bapak. Iya deh, tumben pak pagi. Lagi pengen aja. Oh ya, gue buka dah pintu gerbang, masuk deh. Udah gitu, jadi gue masuk lagi nih bang. Abis gue buka pintu nih gerbang, bos gue masuk langsung. Jadi kan gerbang ame pintu utama nih, yang ruangan buat meeting nih, tembus langsung gitu kan. Iya. Jadi pas pintu gerbang kayak begini nih, langsung masuk gitu. Dia masuk nih, cuman gue nggak ngeliat bang, dia masuk ke situ. Nah gue masih di kantor, gue nyapu, tahu-tahu telepon bunyi. Telepon bunyi, gue angkat dong. Gue angkat, halo. Dia cuma begini, gitu bang suara. Oh, siapa nih? Bapak ya? Gue bilang gitu kan. Terus gue begitu suaranya, gue kagak ngerti bahasanya. Saking gue kesel. Siapa lu? Gue bilang gitu. Wah udah gitu gue tutup aja. Wah langsung gue naik ke atas ke ruangan bos gue. Gue gedor-gedor, pak, kagak ada. Bos lu nggak ada di ruangan. Iya. Kan biasa kan bos gue manggil gue kan dari atas, telepon ke bawah nih. Iya. Di biasa gitu kan, di ke atas gitu kan. Takutnya dia perlu apa-apa kan. Nah gue ke atas kok kagak ada bang. Gue intip-intip tapi kekunci, masih kekunci. Kan bos gue datang pagi-pagi, masih kekunci. Gue lihat, nah kok sepi, gue kata-kata nggak ada. Ini kok gini kok. Wah, gue turun lagi. Gue turun lagi, bos gue ada lagi di kantor, lagi di ruangan karyawan. Iya. Lah bapak di sini? Ya di sini. Tadi kamu kan saya lihat kamu ke atas ngapain? Bilang gitu. Lah, saya nemuin bapak tadi ada nelpon. Bapak denger nggak?
enggak, bilang gitu kan. Ah kagak, kali nggak dengar. Udah gitu, emang apa ini? Ada yang telepon. Saya pikir bapak, emang suaranya balal gitu bang, nggak jelas. Oh, Iya kan telepon nyambung ke bapak doang, nggak mungkin ke orang lain. Gue bilang gitu. Kan bapak kan pakai HP paling kalau telepon klien. Ah kali deh, bener pak. Masa saya bohong, saya ke atas, kan bapak lihat saya kan ke atas. Saya nyamperin bapak, saya pikir bapak ke atas langsung dari saya bukain pintu. Saya nggak lihat lagi. Tentunya dia lagi di ruangan meeting. Pas gue balik lagi dia ada di ruangan kantor. Mungkin gue kali dia duduk kayak santai ambil ngerokok. Lah bapak di sini. Lah iya nungguin kamu. Saya lihat kamu ke atas dibilang gitu bang. Kan lucunya gitu. Ya, kayak sekarang kucing-kucingan gitu kan. Capek pak gue. Ah udah nggak usah dipikirin deh. Ya udah dah. Udah gue diem aja. Nah, itu karyawan batu dah tuh. Pada datang karyawan atu-atu datang. Nah pas mau sholat zuhur, sebelum karyawan gue duluin dulu nih bang. Kan kalau takutnya kan karyawan mesen mau beli nasi, beli ini. Ah gue duluan aja dah sholat dah. Gue sholat aja duluan udah. Pas sholat, gue nyampe atas, gue sholat, baru dapat ya baru 2 rakaat kali ya. Itu apa nih perasaan di belakang tuh kayak ada aja lah gitu. Kayak ada aja gitu, kayak ada orang di belakang gue. Bodo amat lah gitu kan. Tapi tuh suara ketek-ketek lagi udah nggak ada. Cuman di perasaan gue di belakang tuh kayak ada aja gitu. Dan itu lu di ruangan itu sendiri, sholat zuhur? Sendiri, gue di atas. Jadi nih bang, gue ngerasa di belakang gue ini kayak ada orang aja gitu. Gue lagi sholat nih. Gue bodo amat dah. Gue lanjutin terus. Tetap aja merinding, bodo amat gue. Udah kelar, gue langsung turun, nggak pakai doa lagi. Gue turun, gue langsung ke dapur bang. Gue lapar kan, gue masak mie aja. Takutnya kan kalau misalkan gue lapar, gue belum makan, takutnya pada karyawan nyuruh gue. Gue masak duluan aja dah, gue masak aja. Nggak lama Mbak Hilda lewat bang depan gue. Depan gue naik ke atas langsung. Cuman dia nggak negor gue gitu loh. Nggak nyapa lu nih bang? Iya, lurus aja gitu kayak masih flat. Flat aja gitu. Gue liatin tumben kok Mbak Hilda nggak negor gue gitu. Udah gue makan aja. Pas udah nggak lama gue berhabis makan, gue langsung balik ke kantor. Ke ruangan karyawan? Iya, gue liatin karyawan. Lah ada Mbak Hilda. Nah gue merinding. Mbak Hildanya aja ada di ruangannya? Iya. Terus gue pengen ngomong nggak enak, masih ada orang-orang kan. Gue diemin aja dah. Padahal tadi lu ngeliat di dapur Mbak Hilda jelas banget nih. Sebenarnya gue pengen cerita sama dia bang. Kan gak enak aja, takutnya dia ini lagi takut. Kita nggak betah. Udah dah, gue inget pesan bos gue, udah nggak usah cerita-cerita di gitu. Oh ya udah dah gitu. Jadi semua kalian udah pada balik nih bang. Nah bos gue tahan nih, dia mau balik kan gue tahan aja pak, jangan balik dulu pak, ntar aja pak, gue bilang gitu kan. Saya mau ngomong sebentar. Mau ngomong apa ya di? Serius nih pak, kayaknya masih belum nyaman saya, gue bilang gitu kan. Kalau bisa sih nih rumah diselamatin pak, syukuran, biar aman lah gitu. Oh jadi dari awal belum ada syukuran nih bang? Iya, belum ada. Ya mungkin kalau dulunya ada kali, nggak tahu juga kan karena udah lama nggak ditempatin. Jadi baru lagi tempatnya di kantor. Ya gue anjurin begitu, buat gue saranin. Karena gangguan sering lo alami. Iya, soalnya kan saya kan tinggal sendirian pak, gue bilang gitu kan. Oh ya udah nanti Mas Odi kumpulin aja orang-orang sini, panggil Pak Ustadz, minta bantuan sama Om Mas Odi. Oh iya pak. Udah akhirnya om gue tuh yang manggilin orang-orang situ. Jadi keesokan hari ini bang ngadain syukuran tuh. Ngadain syukuran, udah kelar.
Terus tuh udah berlalu dah, dapat sekitar 3 tahunan dah gue kerja. Aman dah tuh, udah gak ada gangguan dah tuh, udah aman dah. Sampai 3 tahun gue dapet kerja, udah alhamdulillah aman semua, nggak ada gangguan lagi bang. Sama sekali udah gak ngalamin lagi nih bang. Iya. Setelah diadainnya acara syukuran. Aman dah. Dan gue mau tarik kesimpulan sedikit nih bang, ketika pas lu bakar lukisan itu sama bos lo, Iya. itu lu bener-bener ngelihat nyata banget nih bang, kalau mata lukisan itu yang cewek itu bergerak sendiri bang. Nyata banget bang. Gimana sih, kayak orang ngelirik kiri ngelirik kanan gimana sih? Cuman dia melotot gitu matanya, kayak kesannya kayak marah gitu. Jadi makanya bos lo ngebanting lukisan itu. Bos gue juga langsung refleks, wah. Dalam hati gue nih, mungkin dia pernah ngalamin kayak gue gitu. Jadi tapi dia ngeliat lagi, dipendam sama dia biar gue nggak takut, biar gue aman. Makanya dia bela-belain tuh bang, dibakar lukisannya. Bela-belain biar gue bertahan, biar gue nggak takut, biar gue aman, nyaman, betah di situ. Dan yang terakhir nih bang, yang lu ngeliat Mbah Hilda ya, yang lagi lu masak mie makan ya. Lu ngeliat Mbah Hilda itu bener-bener sosok Mbah Hilda nih. Iya Mbah Hilda. Tapi Mbah Hilda nggak nyapa lu. Enggak. Biasanya kan dia nyapa gue. Iyalah pasti. Nah kan. ini kan aneh gitu. Kok dia lewat-lewat aja. Ketika lu ke ruangan karyawan, di situ ada Mbah Hilda. Ada. Gitu. Gila, epic banget sih itu. Bisa dibilang emang kantornya angker sih bang ya. Ya, lumayan dah. Dibilang angker. Kalau lagi angker. Kalau lagi tenang hati tenang. Dan lu setelah ngadain syukuran, alhamdulillah aman nih bang. Aman. Udah nggak diganggu sama sekali. Dan lu bertahan selama 3 tahun di kantor itu. Kalau boleh tahu sekarang masih kerja di situ atau gimana bang? Enggak, udah enggak. Oh, udah di tempat lain nih bang. Tempat lain. Oke, sekian nih Bang Odi. Makasih banyak nih Bang, udah mau berbagi kisah horor lu lagi di Dimensi Mistik. Dan sekian nih buat Sobat Dimensi, kisah pengalaman Bang Odi ini ya gila juga sih, epic banget nih. Jadi kantornya ini bener-bener angker lah. Kalau gue yang ada di situ gue juga ngalamin, karena gue juga pernah ngalamin bang waktu gue di Jakarta Timur juga nih. Malah gue cuma dapet 2 bulan. Iya, karena emang gangguannya ya ekstrim banget sih bisa dibilang bang. Gue juga akhirnya nggak kuat lah, gue resign bang. Jadi bisa dibilang sama nih kantor Bang Odi yang dialamin sama gue nih. Wah bener-bener udah angker sih. Jadi sekian kisah pengalaman horor yang Bang Odi bagikan di video kali ini. Dan gue mau ngingetin dulu nih ke semua Sobat Dimensi, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian menjadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Odi ini. Jadi langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email, dan langsung bisa juga nih DM ke Instagram gua. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, comment, dan share biar gue makin semangat dan terus semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor epic-epic seperti Bang Odi ini. Jadi gue rasa cukup, gua harus Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.